Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bongkar isi pikiran salah satu figur teknologi yang paling banyak dibicarakan lah dan seringkali bikin heboh, Elon Musk. Anda udah bagikan transkrip wawancara panjangnya dengan Wall Street Journal dan ini padat banget isinya. Betul. Wawancara yang cukup mendalam ya. Luas sekali cakupannya, mulai dari visinya buat Twitter atau X sekarang ya, sebagai alun-alun kota digital, terus pandangannya soal politik Amerika, rutinitas kerjanya yang super intens itu. Sampai rencana gilanya untuk Tesla dan SpaceX juga dibahas. Iya, dan yang cukup bikin, merinding, itu pandangannya soal kecerdasan buatan atau AI. Plus, ada sedikit soal geopolitik juga, kayak hubungan dengan Tiongkok. Lengkap sekali memang. Jadi misi kita sekarang, kita coba saring lah ya poin-poin terpenting dan mungkin yang paling bikin kaget dari obrolan panjang ini. Kita coba pahami apa sih yang gerakin dia, gimana dia lihat masa depan, dan tentu apa artinya ini buat kita semua. Siap? Siap. Mari kita bedah. Yang langsung terasa menarik itu bagaimana semua visinya itu nyambung satu sama lain. Nyambung gimana maksudnya? Iya, bagaimana idenya soal platform sosial kayak Twitter itu ada kaitannya sama ambisinya mau ke Mars lewat SpaceX. Terus nyambung juga ke kekhawatirannya soal AI. Jadi kayak satu peta pikiran jangka panjang gitu. Oke. Bukan sekedar proyek acak ya? Betul. Sekaligus kelihatan juga tantangan yang lagi dia hadapi sekarang. Oke, kalau gitu kita mulai dari yang paling sering jadi berita aja deh. Twitter, X maksudnya. Dia kan ngotot banget sama metafora alun-alun kota publik itu. Iya, Town Square. Waktu wawancara itu kan dia baru mau wawancara Ron DeSantis di Twitter Spaces. Dia bilang itu momen bersejarah, pengumuman politik besar pertama yang live dan tanpa skrip di medsos. Gimana Anda lihat konsep alun-alun ini? Konsep Town Square ini memang kunci ya buat paham visinya buat X. Tempat di mana semua suara idealnya ya bisa didengar. Dia mau bikin semacam medan bermain yang setara. Tapi, di sini langsung muncul masalahnya. Gimana mewujudkan idealisme itu sambil tetap harus ada moderasi konten? Contohnya kayak kasus cuitannya soal George Soros itu ya, yang bikin heboh. Betul. Itu langsung menyoroti ketegangan antara visi ideal dengan realitas pengelolaan platform. Iya, dia kan pegang prinsip kuat soal kebebasan berbicara. Katanya, bebas bicara itu baru relevan kalau kita bisa tahan dengar omongan yang nggak kita suka. Prinsip yang cukup absolut ya kedengarannya. Banget. Dia bahkan bilang nggak akan batasi omongannya sendiri demi prinsip itu. Tapi di sisi lain, dia juga sadar soal bisnis. Dia ngaku perlu ada adjacency controls. Semacam filter gitu ya? Ya, biar iklan nggak muncul di samping konten aneh-aneh yang nggak disukai pengiklan. Nah, di mana ini bisa jalan bareng? Visi bebas bicara sama kebutuhan iklan. Nah, itu dia pertanyaannya. Mungkin pengangkatan Linda Yaccarino yang jagoan iklan itu tujuannya ya buat menenangkan pengiklan. Masuk akal sih. Musk bilang sih mereka sepaham soal moderasi. Intinya ikuti hukum setempat aja, pendekatan yang pragmatis lah. Oke, jadi nggak absolut-absolut banget kalau udah urusan duit ya? Bisa dibilang gitu. Yang menarik lagi itu soal metrik. Bukan lagi ngejar jumlah pengguna aktif harian yang bisa dimonetize, MDAU. Terus jadi apa? Jadi sesuatu yang lebih abstrak. Detik waktu layar pengguna yang tidak disesali. Wah, tidak disesali. Gimana ngukurnya itu? Nah itu dia, ini kayaknya upaya buat ngukur kualitas interaksi, bukan cuma jumlah. Mungkin biar platformnya nggak kerasa toksik gitu. Jadi geser dari kualitas ke kualitas pengalaman ya. Implikasinya apa nih? Implikasinya lumayan besar, ini nunjukin ambisi mengubah X dari sekedar tempat debat kusir jadi sesuatu yang lebih mendalam. Mungkin platform hiburan atau malah utilitas. Tapi tidak disesali itu kan subjektif banget ya. Susah dijual ke pengiklan kayaknya. Betul, itu risikonya. Lebih susah diukur dan dijelaskan ke pengiklan yang biasa lihat angka pasti. Langkah berani tapi yaitu beresiko. Menarik. Oh ya, ada klaim dia yang lumayan mencolok juga. Katanya udah berhasil basmi lebih dari 90% penipuan dan spam, termasuk bot. Wah, 90%. Itu angka yang fantastis kalau benar. Iya kan? Padahal masalah bot ini kan udah kayak penyakit lama di Twitter. Terus setelah PHK gila-gilaan, dari 8.000 jadi tinggal 1.500 orang, dia bilang udah mulai rekrut lagi. Kayak mau bangun ulang dari nol ya? Kayaknya sih gitu. Klaim 90% itu ya perlu kita lihat buktinya. Tapi jelas itu jadi prioritas dia buat bersih-bersih. Mungkin ini fondasi buat visi jangka panjangnya.
Visi yang mana tuh? Visi menjadikan X sebagai everything app, aplikasi segalanya. Gabungin pesan, medsos, sampai layanan keuangan. Wah, ambisius banget. Iya, dia ngaku sih belum untung platformnya, tapi katanya lagi menuju ke sana. Iklan tetap penting, tapi mungkin bukan jadi sumber utama lagi dalam 10 tahun. Ini perubahan fundamental banget buat Twitter. Dari alun-alun jadi aplikasi segalanya. Jauh ya lompatannya. Nah, tadi kita singgung wawancara DeSantis. Ini nyambung ke pandangan Musk soal politik nih. Apa yang bisa kita tangkap? Dia tuh kayaknya lebih suka pemimpin yang dia anggap cukup normal, yang mewakili pandangan moderat, yang menurut dia itu suara mayoritas orang Amerika. Cukup normal ya? Iya. Dia spesifik kritik sistem pemilihan pendahuluan primaries di AS. Katanya sistem itu malah dorong kandidat jadi terlalu ekstrim kiri atau kanan buat menangin basis partainya. Dia kayaknya pengen lebih banyak politisi tengah gitu. Tapi kan dia sendiri sering mancing-mancing keributan politik di platformnya. Nah, itu dia. Meskipun dia wawancara DeSantis, terus sempat nge-tweet soal Tim Scott. Dia bilang waktu itu belum dukung siapa-siapa secara resmi. Jadi posisinya gimana nih? Agak abu-abu? Bisa dibilang gitu. Dia kayaknya mau positioning X atau dirinya sebagai fasilitator dialog kayak wawancara itu, tapi ya tindakannya sendiri, cuitannya misalnya, sering ditafsirkan beda. Kayak ada dualisme gitu. Mau jadi wasit, tapi kadang ikut main juga ya? Kurang lebih begitu, antara niat jadi netral sama kecenderungan pribadinya buat ikut komentar. Dualisme lagi ya? Kayaknya ini tema yang sering muncul nih. Oke, kita geser dari politik ke cara kerja dia. Intens banget kan? Orangnya, dia cerita soal betapa menyakitkannya bolak-balik fokus antar perusahaan. Tesla, SpaceX, X. Iya, konteks switching katanya. Dan yang bikin saya agak, kaget. Dia bilang dia atur jadwalnya sendiri, karena cuma dia yang tahu prioritasnya. Kok bisa orang sesibuk dia nggak pakai semacam chief of staff gitu buat atur jadwal? Ini memang gaya manajemennya unik banget ya. Sangat hands-on, terkesan terpusat banget ke dia. Terus gimana dia ngaturnya? Dia coba siasati dengan dedikasikan hari tertentu buat perusahaan tertentu. Misal Selasa, Rabu fokus Tesla, Kamis bisa separuh Tesla, separuh X, Jumat bisa SpaceX sama Tesla. Tapi ya tetap aja, beban otaknya pasti luar biasa. Pasti. Ini nyambung ke soal suksesi nggak sih? Kalau dia kenapa-napa gimana? Nah, iya. Dia ngaku sendiri ini masalah klasik yang susah banget dipecahkan. Terus solusinya apa kata dia? Dia bilang sih udah ada nama-nama rekomendasi buat dewan direksi kalau ada apa-apa. Tapi yang lebih bikin dia pusing itu soal kontrol kepemilikan jangka panjang. Kontrol jangka panjang. Maksudnya, Dia khawatir kalau kontrol perusahaannya jatuh ke tangan orang yang nggak sejalan sama visinya, terutama visi jangka panjang kayak misi Mars-nya SpaceX. sampai segitunya ya? Iya, dia bahkan sempat lempar ide agak aneh mau bikin lembaga pendidikan buat ngontrol hak suaranya nanti. Dia juga nggak setuju kalau saham otomatis diwariskan ke anak-anaknya kalau mereka nggak minat atau nggak mampu. Wah, jadi misinya lebih penting dari keluarga gitu? Kayaknya gitu. Baginya misi perusahaan itu di atas segalanya. Ini nunjukin betapa visi pribadinya itu udah jadi identitas perusahaannya juga. Visi pribadi yang kuat banget. Coba kita bedah deh. Visi buat dua perusahaan utamanya sebelum X. Tesla dulu. Apa tujuan utamanya sekarang menurut dia? Tesla itu dia sebut dua. Pertama, percepat transisi ke energi berkelanjutan. Ini dianggap udah lumayan berhasil lah. Dorong industri mobil listrik. Oke, terus yang kedua? Kedua, ini yang masih PR besar. Memecahkan masalah self-driving, mobil otonom penuh. Ah ya, yang ini dia pede banget ya? Banget. Dia bahkan klaim AI Tesla buat self-driving itu AI dunia nyata paling canggih. Klaim yang ya cukup berani. Berani banget. Terus kalau SpaceX, ini visinya lebih gila lagi kayaknya. Jauh lebih gila, memang. Tujuannya nggak main-main. Bikin manusia jadi spesies multiplanet. Bangun kota mandiri di Mars. Kota di Mars. Wow. Ini tujuan super jangka panjang, butuh puluhan tahun, investasi gede banget, yang mungkin nggak balik modal dalam waktu dekat. Titik pentingnya, kata dia, kalau koloni Mars nanti bisa mandiri, nggak tergantung pasokan dari bumi terus. Kenapa sih Mars ini penting banget buat dia sampai segitunya? Alasannya agak filosofis. Dia sering ngomong soal cahaya kesadaran, light of consciousness. Maksudnya? Kesadaran cerdas kayak manusia ini, menurut dia, langkah banget di alam semesta. Jadi, bikin kehidupan multiplanet itu kayak polis asuransi.
Jaga-jaga kalau ada bencana besar di bumi, kesadaran ini nggak musnah. Jadi semacam backup plan buat umat manusia ya? Kurang lebih gitu. Pendanaannya ya jelas rumit. Investor biasa mana mau mikir sejauh itu. Dia sih berharap bisa lihat manusia pertama di Mars pas dia masih hidup. Tapi perkiraannya butuh 20-50 tahun lagi sampai Mars bisa mandiri. Ini pertaruhan jangka panjang banget. Dari Mars, kita lompat ke topik yang katanya dampaknya lebih dekat dan cepat. AI, kecerdasan buatan. Prediksinya di sini nih yang bikin agak ngeri. Dia perkirakan AGI. Artificial General Intelligence ya, AI secerdas manusia atau lebih. Nah, itu bisa tercapai dalam dekade ini, mungkin cuma 3-6 tahun lagi. Gila nggak? Itu prediksi yang sangat-sangat cepat. Dia bahkan pakai analogi, kita udah ada di event horizon dari lubang hitam superintelligence sosial. Apa maksudnya event horizon ini? Kok serem amat? Analogi event horizon itu kuat banget ya. Di fisika kan itu batas di sekitar lubang hitam, kalau udah lewat situ, nggak bisa balik lagi, kesedot. Oke. Jadi maksud Mas, kita lagi dekat banget sama titik di mana perkembangan AI jadi begitu cepat. Dan dampaknya dahsyat, sampai kita nggak bisa kontrol atau prediksi lagi. Kita bakal kesedot ke era baru yang beda banget. Ini nunjukin betapa seriusnya dia lihat potensi AI sekaligus bahayanya. Bahayanya ya, dia kan sering dibilang AI doomer gitu. Khawatir banget soal risiko AI. Risiko apa aja sih yang dia bayangin? Dia lihat AI itu kayak pedang bermata dua. Sisi baiknya, potensi zaman kelimpahan, age of abundance, barang dan jasa jadi murah banget karena AI dan robot. Enak dong. Tapi sisi lainnya, risikonya ngeri. Dia sebut beberapa. Pertama, AI jadi senjata, perang drone otonom yang bisa nentuin target sendiri. Wah, Tiga, skenario Uber Nanny. AI super cerdas ngatur hidup kita demi kebaikan kita, tapi kita kehilangan kebebasan. kayak dikontrol gitu ya? Iya. Dan terakhir, meski dia bilang kemungkinannya kecil, tetap ada risiko skenario Terminator. AI lihat manusia sebagai ancaman. Aduh, serem juga ya daftarnya. Nggak heran dia jadi getol banget minta regulasi AI. Apa usulannya? Dia ngotot regulasi harus proaktif, dibuat sebelum AI terlalu kuat. Usulnya, bentuk badan pengawas independen, mungkin level global. Tugasnya ngapain? Tugas pertamanya bukan langsung bikin aturan, tapi ngerti dulu cara kerja AI ini, kemampuannya gimana. Insight dulu lah, baru setelah itu bikin aturan keselamatan. Mirip FAI buat pesawat atau FDA buat obat. Kedua, manipulasi opini publik besar-besaran lewat medsos. Makanya, dia dorong langganan di X, biar bot AI susah main. Ketiga, skenario Uber Nanny. AI super cerdas ngatur hidup kita demi kebaikan kita, tapi kita kehilangan kebebasan. Kayak dikontrol gitu ya? Iya. Dan terakhir, meski dia bilang kemungkinannya kecil, tetap ada risiko skenario Terminator. AI lihat manusia sebagai ancaman. Aduh, serem juga ya daftarnya. Nggak heran dia jadi getol banget minta regulasi AI. Apa usulannya? Dia ngotot regulasi harus proaktif, dibuat sebelum AI terlalu kuat. Usulnya, bentuk badan pengawas independen, mungkin level global. Tugasnya ngapain? Tugas pertamanya bukan langsung bikin aturan, tapi ngerti dulu cara kerja AI ini, kemampuannya gimana. Insight dulu lah, baru setelah itu bikin aturan keselamatan. Mirip FAI buat pesawat atau FDA buat obat. Tapi tantangannya gimana ngajak semua negara, terutama Tiongkok, mau ikut aturan main yang sama. Ini masalah geopolitik lagi. Ironis ya, dia teriak-teriak regulasi, tapi dia sendiri baru aja bikin perusahaan AI baru, XAI. Gimana ceritanya tuh? Kayak nyiram bensin ke api dong. Ini memang kelihatan kontradiktif ya. Tapi mungkin penjelasannya di strategi dia. Dia bilang XAI ini tujuannya jadi kuda ketiga di perlombaan AI selain OpenAI, Microsoft sama Google DeepMind.
Jadi dia mau ikut main biar bisa ngontrol gitu? Mungkin, Hmm. biar bisa paham dan mempengaruhi arah pengembangan AI dari dalam. Plus, ada potensi pakai data dari Twitter dan Tesla buat latih AI-nya XAI. Dia juga nunjukin mahalnya bikin AI canggih minimal 250 juta dolar cuma buat hardware. Jadi nggak sembarang orang bisa ikut. Jadi dia mau bikin AI yang lebih aman atau gimana? Sebagai alternatif. Itu interpretasi yang mungkin ya. Dia kan sering kritik AI yang terlalu politically correct atau AI yang bohong. Mungkin dia mau bikin AI yang menurut dia lebih jujur atau mencari kebenaran. Apapun motifnya, ini bikin peta persaingan AI makin kompleks. Terus kalau lihat jawab ke depan, 30 tahun lagi gitu, gimana dia bayangin dampak AI ke masyarakat? Dia bilang, masyarakat yang kita kenal sekarang mungkin nggak bakal bisa dikenalin lagi. Transformasi total. Total gimana? Dia bayangin robot humanoid ada di mana-mana. Di rumah, di pabrik, ngerjain hampir semua kerjaan fisik, bahkan kerjaan otak juga. Otomatisasi di mana-mana. Terus manusia ngapain? Nah, disinilah proyek Neuralink dia masuk. Dia lihat Neuralink itu cara buat naikin bandwidth koneksi otak manusia ke komputer. Biar manusia nggak ketinggalan kereta, bisa merger atau setidaknya nyambung lebih dalam sama AI. Itu visinya biar manusia tetap relevan. Merger sama AI. Wah, makin kayak fiksi ilmiah aja. Oke, selain AI, ada isu geopolitik lain yang disinggung, Tiongkok. Tesla kan punya pabrik gede di Shanghai. Gimana dia lihat risiko bisnis di sana? Dia sadar banget soal risiko geopolitik, terutama soal Taiwan. Kalau sampai ada konflik di sana, dia bilang dampaknya bakal bencana katastrofik buat ekonomi global. Kenapa separah itu? Karena ekonomi dunia, Tiongkok sama Taiwan itu udah kayak kembar siam katanya. Udah saling terkait banget. Misahin mereka bakal sakit banget buat semua. Terus strateginya apa? Cuma berharap gak ada perang? Enggak juga. Strategi utamanya diversifikasi geografis. Punya pabrik dan sumber komponen di banyak tempat. Terus lokalisasi rantai pasok. Ini bukan cuma buat risiko politik, tapi juga bencana alam atau pandemi. Tapi ya dia tetap tekenin pentingnya diplomasi buat cegah konflik Taiwan itu. Oke, sebelum kita simpulkan nih, ada beberapa poin kecil tapi lucu atau menarik. Dia masih suka Dogecoin. Haha, iya. Katanya karena lucu aja, ada anjingnya. Tapi dia juga bilang, hati-hati dengan investasi gede-gedean di kripto. Ya, itu khas Musk banget ya. Campuran humor, sentimen pribadi, tapi ada sisi pragmatisnya juga. Dia mainin tapi nggak mau tanggung jawab kalau orang rugi. Satu lagi yang diangkat serius banget, keruntuhan populasi, population collapse. Dia bilang ini ancamannya lebih gede dari perubahan iklim jangka panjang. Kok bisa? Dia konsisten banget soal ini, khawatir angka kelahiran turun terus. Argumennya simpel, peradaban butuh manusia. Kalau populasi nyusut, apalagi di negara maju, ya ekonomi dan inovasi bisa runtuh. Solusinya? Menurut dia, perlu ubah sikap sosial, mungkin kasih insentif biar orang mau punya anak lebih banyak. Ini pandangan yang cukup kontroversial sih, tapi buat dia ini isu eksistensial. Baik. Wah, banyak banget ya yang kita kupas dari wawancara ini. Kalau kita coba tarik kesimpulan besarnya, gimana gambaran Elon Musk yang muncul? Gambaran yang muncul itu seorang visioner, ya, dengan ambisi yang luar biasa luas. Dari komunikasi di bumi pakai X, energi dan transportasi pakai Tesla, ke planet lain pakai SpaceX, sampai ke hakikat kecerdasan itu sendiri lewat AI dan Neuralink. Optimis banget sama teknologi ya kelihatannya. Optimisme teknologi yang gede banget. Percaya teknologi bisa atasi masalah terbesar manusia. Tapi yang menarik, optimisme itu diimbangi kesadaran mendalam soal resiko raksasanya, terutama AI. Saya juga nangkep kayak ada ketegangan terus-menerus gitu. Antara idealisme, kayak bebas bicara absolut, sama pragmatisme, bisnis yang butuh kompromi sama iklan. Iya, betul. Antara visi super jauh kayak Mars, sama ruwetnya manajemen sehari-hari yang menyakitkan kayak konteks switching dan mikirin suksesi. Mungkin kompleksitas, mungkin juga kontradiksi dalam pemikiran dan tindakannya. Dia kayak bergulat dengan isu skala peradaban sambil harus ngurusin realitas bisnis sehari-hari. Dia ninggalin kita dengan gambaran masa depan yang radikal beda ya. Mungkin cuma 30 tahun lagi gara-gara AI. Dia bilang kita ada di event horizon. Nah ini jadi pertanyaan buat Anda renungkan nih. Kalau prediksi Mas ini benar, atau sebagian aja deh, apa artinya transformasi sedahsyat dan secepat itu buat cara kita hidup, kerja, dan berhubungan satu sama lain? Seberapa siap sih kita individu, masyarakat, peradaban, buat benar-benar masuk ke cakrawala peristiwa yang dia gambarkan itu? Pertanyaan besar itu. Pertanyaan yang nggak gampang dijawab memang. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini ke dalam pemikiran Elon Musk.
Semoga memberi Anda banyak bahan buat dipikirkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.